Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam, tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Pertemuan yang lalu kita telah membaca 3 tanda kiamat kecil. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wafatnya beliau. Dan yang ketiga, terbelahnya bulan menjadi 2. Yang keempat, dan ini berurut, jadi peristiwanya berurutan. Yang keempat, inqiratus sahabatil kirami radhiyallahu anhum, wafatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, an-nujumu amanatun lis-sama'. Bintang-bintang itu adalah sebagai keamanan untuk langit. Fa idza dhahabatin nujumu ata as-sama'ah ma tu'adu. Kalau bintang-bintang sudah pergi, jadi ingkadarat an-nujum, hilang, lenyap, maka akan datang kepada langit sesuatu yang dijanjikan kepadanya. Itu sama unsyaqqat. Nah itu. Kalau sudah ada bintang, di langit sudah. Wa ana amanatul ashabi, dan saya adalah sebagai pengaman untuk sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka apabila aku mati, ata ashabi ma yu'aduna, akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Maksudnya setelah Rasulullah wafat dan setelah itu datang sahabat, bagian sahabat, akan banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah sebagai keamanan untuk umatku. Jadi selama masih ada sahabat Rasulullah, keadaan tidak akan kacau balau. Fa idza daba ashabi, maka apabila sahabat-sahabatku sudah meninggal, ata ummati ma yu'aduna, akan datang kepada umatku apa-apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi di sini di antara keterangannya bahwasanya ada beberapa hadis, kalau sudah as-solihun al-awwal sudah pada meninggal, yaitu para sahabat, maka nanti akan beberapa hadis, ada juga hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau sudah orang-orang soleh banyak pada meninggal, yang tersisa dari umat ini menjelang kiamat nanti adalah orang-orang yang jahat, syirarul khalqi. Itu yang keempat. Yang kelima, Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi utusan, jadi rasul, pertama kali diangkat Rasulullah itu, Baitul Maqdis masih di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani Romawi. Dan ketika itu Romawi memang kuat sekali, bangsa Romawi sangat kuat sekali, kerajaan Romawi sangat kuat sekali. Tapi Rasulullah memberi kabar gembira yang sudah kita baca hadisnya di pertemuan yang lalu, yaitu ucapan Rasulullah kepada Auf bin Malik, u'dud sittan baina yaday as-sa'ah. Hitunglah 6 perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Di antaranya Fathu Baitul Maqdis, yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah wafat, dan ini mukjizat Rasulullah, pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pada tahun 16 Hijriah, Umar membebaskan Baitul Maqdis dan membersihkan dari orang-orang kufar di sana. Dan Fathu Baitul Maqdis ini 2 kali sudah dimerdekakan, maksudnya dimenangkan orang Islam, dimenangkan kemenangan orang Islam. Pertama pada zaman Umar, itu yang pertama, pada tahun 16 Hijriah. Yang kedua pada waktu Daulah Ayyubiyah, Al-Ayyubi, yaitu yang dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah, kalau dia pada Umar itu pada abad pertama, kalau ini abad ke-6. Nah, abad ke-6
As-Saladul Ayyubi bisa membuka Baitul Maqdis lagi, yaitu tahun 583 Hijriah. Kemudian dan Baitul Maqdis akan dibuka biiznillah ta'ala. Apa maksudnya? Di bawah orang-orang Islam sekarang, ya, zaman sekarang ini akan Baitul Maqdis akan dibuka lagi, merdeka lagi. Maksudnya sekarang kan di bawah kekuasaan Israel, orang Yahudi, Zionisme. Nah, kapan itu? Yaitu yang dijanjikan dalam beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa nanti sebelum pembukaan kota Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu akan dikalahkan orang Islam sampai batu dan pepohonan akan berbicara. Dan itu artinya sahih di Sahih Muslim juga. Ya muslimuh, ya Abdullah, wahai orang muslim, wahai Abdullah, hada Yahudiyun warai. Ini ada Yahudi di belakangku. Kata batu, kata pohon. Jadi batu dan pohon berbicara. Faqtulhu, maka bunuhlah. Illa syajaratal gharqad. Nah, kecuali syajarah, pohon yang bernama al-gharqad. Pohonnya itu berduri. Wallahu taala a'lam. Mungkin apa surikum baja atau surikum maru, wallahu a'lam. Yang jelas katanya orang-orang Yahudi sekarang itu banyak menanam pohon gharqad. Wallahu taala a'lam. Nah, nanti itu ada nanti dalam secara khusus ada alamat tanda tersendiri berkenaan dengan ini. Baik. Kemudian yang keenam, mutanun kaquasil ghanam. Itu di antara 6 yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Auf bin Malik, yaitu mutan. Mutan itu kata mata yamutu. Mutan artinya sebagai sighah mubalaghah, kematian besar-besaran. Itu mutan artinya. Kaquasil ghanam, seperti penyakit kuas yang terjadi pada kambing, yaitu ketika keluar meleleh dari hidung kambing itu langsung mati. Nah, kalau mutan ini seperti apa? Yaitu suatu wabah penyakit yang membunuh orang-orang. Ada menafsirkan mutan ini juga seperti ta'un. Ta'un. Ada yang mengatakan bahwa ta'un yang terjadi juga pada ta'un amwas atau amawas. Nah, apa itu? Yaitu kayak butombuan, jadi bisul ganas. Itu kalau ta'un yang itu bisul ganas yang besar, membengkak, pecah, terus langsung mati penderitanya itu. Nah, jadi ganas sekali dan menyakitkan, langsung fatak dan mematikan. Itu. Dan pernah terjadi di Amwas, salah satu desa atau kota di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis. Hanya dalam hitungan beberapa hari aja sudah berapa ribu yang mati ketika itu. Pernah juga terjadi Fathul Baitul Maqdis sudah ya. Kemudian terjadi juga ketika pembukaan Fathul Baitul Maqdis, yaitu di Amwas itu 16 Hijriah kata saya tadi katakan, yaitu pada tahun 18-nya setelah Baitul Maqdis di bawah kekuasaan orang Islam, yaitu di Syam. Kurang lebih yang meninggal dalam ta'un itu sebanyak 25.000 orang muslimin. Baik. Kemudian di antara yang mati ketika itu pada ta'un Amwas, di antaranya para sahabat disebutkan di sini Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah, Syarahbil ibnu Hasanah, dan Al-Fadl ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, yaitu sepupu Rasulullah, saudaranya Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Yang ketujuh, kasratu duhuril fitani bi anwa'iha. Itu juga ada di yang fitnah yang akan terjadi, ada di 6 dari sitan itu 6 tanda-tanda kiamat yang disampaikan kepada Auf bin Malik. Nah, ini termasuk tanda, dan ini yang bisa bertambah kan? Jadi fitnah terus bertambah. Jadi sekarang bisa terjadi terus terjadi, gitu kan? Terjadi. Termasuk juga
tadi itu kalau mau tanon itu bisa juga jadi tahun-tahun juga bisa terjadi. Nah, beliau Syekh Al-Arifi mengatakan di antaranya adalah fitnatul nadharil haram, yaitu fitnah cobaan melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah lewat apa itu? Qanawat fadhaiyah, satelit, wal majallat wal jaraid wa mawaqil internet. Itu semuanya termasuk musibah sekarang. Malah di sini disebutkan termasuk hawatif mahmulah. Ini beliau menulis ini di tahun 2011. Buku ini diterbitkan 2011. Pertama 2011 oleh Al-Syekh Al-Arifi. Beliau memberi contoh. Di antara juga kata beliau fitnatul malil haram, yaitu harta yang haram lewat riba, pungli, al-ghish, yaitu penipuan, jual benda barang-barang yang palsu, dan pakaian-pakaian yang diharamkan oleh syariat, termasuk juga aklul malil haram, dan makan harta yang haram, fitnatul libasil haram, fitnah pakaian yang haram. Terus beliau terus memberi contoh, menyampaikan satu hadis dalam hadis sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Ini sudah kita pelajari di Riyadhus Shalihin. Nah, bersegeralah kamu melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan. Pada saat itu ketika terjadi fitnah, seorang laki-laki di waktu pagi hari dia menjadi mukmin, wa yumsi kafiran, dan di sore hari menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, di sore hari seorang mukmin, wa yusbihu kafiran, di pagi hari menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan dunia. Nah, itulah termasuk fitnah-fitnah di sini. Yang ke-8. Nih, yang ke-9 itu masalah Al-Khawarij, itu panjang. Ceritanya panjang, jadi tidak mungkin pada hari ini. Zuhurul qanawatil fadhaiyah. Munculnya satelit-satelit atau channel-channel. Nah, al-qanawat al-fadhaiyah. Nah, nih disinggung oleh beliau. Memangnya ada dalilnya itu. Tadi beliau menyampaikan badiru bila amal fitanan kakito lil mudlim, fitnah-fitnah. Beliau menyampaikan satu hadis, menukil satu hadis dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan sanadnya sahih dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, qala la yushikanna an yusabba alaikum asy-syarru minas sama'. Sungguh hampir-hampir, betul-betul hampir akan ditimpakan kepada kamu asyar, kejahatan dari langit, hatta yablughal fayafiyah, sampai kejahatan tersebut itu masuk ke desa-desa. Qala, ditanyakan terus, qila wa mal fayafiyah Abu Abdullah. Ini ucapan dari Hudzaifah bin Yaman. Ditanyakan Abdullah bin Yaman, apa yang dimaksud oleh al-fayafi wahai Abu Abdullah? Qala al-ardul qafru, yaitu bumi yang sepi, maunya sampai masuk ke desa-desa. Minas sama tadi kan, minas sama, asal minas sama, jadi lewat satelit-satelit. Di sini ada gambar tenda, itu 2011 bisa saja ditulis di gambarnya itu sudah ada ini disk tetara pada disk parabola di bawah tanah. Jadi tenda di Sohro tapi sudah parabolanya. Saya keluar dari Saudi tahun 85, itu parabola masih dilarang di sana. Parabola dilarang. Moto di Masjidil Haram masih dilarang. Moto di Masjid Nabawi masih dilarang. Sekarang sudah bebas, asal pakai Android atau HP itu. Tapi kalau pakai kamera bisa ditangkap. Kalau bawa kamera itu yang besar, kan DLS kan, itu bisa ditangkap diambil oleh tentara, oleh askar ya. Kalau bawa HP, walaupun begini sekarang bebas sudah. Sambil tawaf tidak ada yang larang.
masuk Masjidil Haram bawa HP, tidak ada yang larang. Iya. Kemudian apa kata Al-Imam, kata Syekh Al-Arifi, wal arabu tutliqu lafdhas sama ala kulli ma ala al-insan. Ma ala al-insan. Semua yang di atas seorang itu namanya sama. Nah, as-sama kullu ma ala kafadhallaka. Itu termasuk semuanya itu. Satelit-satelit juga termasuk di sana. Nah, dan sekarang kata beliau itu sudah ada berapa? 13.000 satelit, bahkan lebih, ribuan satelit sekarang. Beliau menulis di sini ada sekitar 13.000 satelit. Sudah, sekarang sudah bukan hanya sampai kepada Al-Fayafi, tapi sudah dunia betul-betul ada di tangan kita semuanya. Nah, cukup dengan modal 500.000 atau 1 juta atau bahkan HP yang canggih-canggih itu yang harga jutaan, itu Masya Allah, semuanya dunia sudah ada di genggaman tangan kita. Apa yang ingin kita lihat, nah, makanya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak kita. Masya Allah, buka Facebook, tiba-tiba tidak sengaja ada gambar yang macam-macam. Ya Allah, tidak sengaja buka ini. Ada Facebook, ada gambar yang macam-macam, masuk gambar yang macam-macam. Buka ini, masuk ada lagi gambar. Ya Allah, nah, jadi betul-betul godaan ini sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita harus berhati-hati, kita jaga anak-anak kita. Nah, itulah dari yang keempat, 5, 6, 7, 8 dari tanda-tanda kiamat as-surah. Nah, yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dan sudah pernah terjadi, sudah ada terjadi dan akan terjadi lagi insyaallah, terus akan terjadi insyaallah taala. Nah, itu yang ke-9 yaitu duhurul khawarij, yaitu kelompok orang-orang khawarij. Itu sebelumnya tentang masalah Siffin. Jadi nanti ada waqatul Jamal, peperangan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ada mauqatu atau waqatus Siffin setelah peperangan Jamal, Al-Jamal, yaitu peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, sesama sahabat. Baiklah, itu nanti kita baca besok insyaallah taala. Nah, terima kasih. Kita akhiri liqa ini dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.